Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Untuk kultum pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, atau kita biasa sering sebut dengan tadarusan. Nah, tadarus ini biasanya kita lakukan bersama-sama di bulan Ramadan. Apalagi banyak yang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Keutamaan membaca Al-Quran ini ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, yang artinya paling utama ibadah umatku ialah membaca Al-Quran. Nah, Rasulullah sudah menyebutkan bahwa ibadah yang paling utama ialah membaca Al-Quran. Apalagi ditambah membaca Al-Qurannya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Kenapa bulannya Al-Quran? Karena pada tanggal 17 Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, mewahyukannya melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah itu pada bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Nah, Allah juga menyebut bahwa Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Ramadan Syahrul Quran, karena bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini adalah saat yang paling baik untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran ganjarannya adalah 10 kebaikan. 10 kebaikan itu apa aja sih? Nah, misalkan 10 kebaikan itu berbentuk rizki yang halal, rizki yang banyak, badan yang sehat, atau ilmu yang bermanfaat. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran, dan paling utama ketika kita beribadah membaca Al-Quran. Nah, biasanya orang-orang itu berlomba-lomba untuk khatam Al-Quran ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril. Pada bulan-bulan lain, malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah untuk memberikan wahyu. Akan tetapi, khusus bulan Ramadan, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah untuk menyimak bacaan Rasulullah sampai hatam. Jadi, malaikat Jibril sekalipun ikut menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah, sahabat Nabi pun membaca Al-Quran dengan Rasulullah SAW, dan kita membaca Al-Quran dengan para ulama, para guru, para ustazah, dan juga dengan keluarga atau sahabat-sahabat kita. Ditambah lagi di masa pandemi ini kita tidak bisa keluar, kita tidak bebas berkumpul dengan teman-teman kita. Nah, itu menjadi semangat agar kita membaca Al-Quran di rumah. Harus makin semangat walaupun sendiri membaca Al-Qurannya di rumah. Adapun hadis Rasulullah yang lain ialah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti biyaumil qiyamati syifa'an li ashabih. Nah, bacalah Al-Quran, maka pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang sebagai penolong. Pada hari kiamat semua orang akan sibuk sendiri dengan amal ibadahnya masing-masing. Tetapi dengan kita sering membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi penolong kita selain Nabi Muhammad SAW. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita jika kita sering membaca Al-Quran. Dan juga ketika kita dikubur nih, kita meninggal, kita dikubur, 7 langkah orang-orang meninggalkan kuburan kita, maka kita akan mendapat siksa. Tapi ketika kita rajin membaca Al-Quran, insya
insya Allah Al-Quran akan menjadi penolong, Al-Quran akan menjadi cahaya dalam alam kubur kita. Amin ya Rabbal Alamin. Satu huruf yang kita baca ini bernilai 10 kebaikan. Nah, misalnya kita baca alif lam mim. Nah, alif lam mim tadi ada 3 huruf, berarti satu huruf bernilai 10 kebaikan, 3 huruf tadi bernilai 30 kebaikan. Banyak ya pahalanya. Nah, apa sih 10 kebaikan itu dari satu huruf Al-Quran? Misalkan kita mendapatkan rezeki yang halal, kita mendapatkan rezeki yang banyak, kita mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, kita mendapatkan kebahagiaan, ilmu yang bermanfaat, diselamatkan dari bahaya. Itu manfaat kebaikan ya. Jadi insya Allah kalau kita rajin membaca Al-Quran, kita akan mendapat banyak kebaikan seperti yang tadi ibu contohkan. Nah, kan satu huruf itu bernilai 10 kebaikan, tapi jangan pelit, jangan merasa cukup setelah tadarus 2 atau 3 ayat kita merasa cukup. Misalkan hari ini bacanya cuma nun, terus besoknya lagi qaf, besoknya lagi shod. Bukan begitu ya. Makin kita banyak membaca Al-Quran, makin banyak kebaikan yang kita dapatkan, makin banyak pahala yang kita dapatkan. Apalagi pada bulan Ramadan ini banyak sekali yang menghatamkan Al-Quran. Nah, ulama pun menyebutkan Imam Al-Bukhari menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam sebulan. 60 kali dalam sebulan Ramadan itu berarti satu harinya menghatamkan Quran 2 kali. Ada juga para sahabat Rasul 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Nah, anak-anak di sini udah ada yang hatam belum baca Al-Qurannya? Kalau udah ada yang hatam, hebat. Yang belum hatam, ayo makin rajin baca Al-Qurannya supaya bisa hatam juga, kaya dalam alam kubur kita. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian kultum yang bisa ibu sampaikan hari ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah